Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Dwi Laksono, NIM 2214924, ingin mempresentasikan ujian akhir semester aplikasi HiSys menggunakan HiSys 8.8. Soal pada kali ini, oksidasi parsial metana CH4 menghasilkan hidrogen karbon monoksida. Hidrogen yang dialirkan dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif. Reaksinya sebagai berikut. CH4 ditambah setengah oksigen dengan konversi reaksi 60% menghasilkan CO plus 2H2. Reaksi yang kedua, CH4 direaksikan oksigen dengan konversi 70% menghasilkan CO2 plus 2H2. Di sini CH4 ditambahkan berlebih. Pada prosesnya, metana dan udara masuk pada reaktor pertama dengan kondisi operasi suhu 30 derajat Celcius, tekanan 2 bar. Kemudian laju alir molar metana 100 kg mol per jam, sedangkan laju alir udara 300 kg mol per jam. Dengan komposisi 21% oksigen, sisanya N2. Kemudian reaktor 1 secara eksotermis pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Produk pada reaktor pertama didinginkan hingga 300 derajat Celcius dan dimurnikan pada reaktor kedua menggunakan metode water gas shift sehingga menghasilkan reaksi sebagai berikut. CO H2O menghasilkan CO2 plus H2. Kemudian pada reaktor 2 ditambahkan steam jenuh pada tekanan 2 bar dengan laju 100 kg mol per jam. Yang ditanyakan fluid package yang digunakan. Yang kedua, reaksi 1 dan 2 bersifat eksotermis atau endotermis. Yang keempat, presentasi laju alir molar hidrogen luaran reaktor 2 dan dibanding luaran reaktor 1. Kemudian konversi aktual reaktor 2. Dan yang terakhir, yield hidrogen terhadap metana menggunakan spreadsheet, hitungan spreadsheet. Langsung saja ke Aspen HiSys. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan komponen yang akan digunakan. Metan, kemudian ada oksigen, kemudian ada karbon monoksida, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada hidrogen, selanjutnya ada H2O air, terakhir ada nitrogen. Kemudian lanjut pemilihan fluid package. Yang kali ini adalah Peng-Robinson yang digunakan karena sesuai dengan reaktor yang kita gunakan adalah konversi dan equilibrium, itu cocok sekali menggunakan fluid package Peng-Robinson. Kemudian reaksi kita tambahkan. Reaksi pada settingan pertama yaitu konversi. Reaksi konversi kita pilih metana ditambah dengan oksigen menghasilkan CO dan hidrogen. Ini stoichiometrinya -1, -0,5, 1, 2. Di sini sebelah kanan ada konversi reaksi 0,6 untuk reaksi pertama. Sudah konvergen, kita lanjut ke add to fluid package sudah. Kemudian reaksi yang kedua, di sini ada metana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan hidrogen. Di sini konversi stoichiometrinya -1, -1, 1, 1, 2. Nah, dengan konversinya 0,7 sudah konvergen. Kita cek reaksi satunya sudah konvergen juga.
menuju ke settingan kedua, reaksi equilibrium. Kita setting reaksinya adalah CO ditambah H2O menghasilkan CO2 dan nitrogen. Kemudian konversi reaksi koefisiennya 1 min 1 1 1. Oke, konvergen kita add sini. Oke, kemudian kita ke proses simulasi. Kita pilih heater 1 untuk pemanasan metan. Kemudian di sini umpannya adalah metan itu sendiri, terus energinya ada steam 1, outletnya ada hot metan. Kemudian kita masuk ke worksheet. Kondisinya ada 30 derajat Celcius, tekanannya 2 bar, terus laju alirnya 100 berdasarkan soal. Kemudian suhu pemanasannya 500 derajat Celcius dengan kondisi tekanan 2 atmosfer. Oke, kemudian komposisinya ada gas metan itu 1. Oke, sudah konvergen. Kemudian ke heater kedua. Kita namai dulu heater 2. Inputnya ada udara, kemudian energinya steam 2, kemudian outputnya ada hot udara panas. Kemudian di sini kita ke worksheet. Kondisi operasinya 30 derajat, kemudian ada 2 bar 300 lajunya. Kondisi pemanasan 500 derajat, tekanan 2 atmosfer. Oke, 2 atmosfer. Komposisi oksigen 21% atau 0,21, kemudian nitrogen sisanya 0,79. Oke, sudah konvergen. Kemudian masuk ke reaktor konversi ya. Reaktor konversi ini kita tulis reaktor pertama saja karena ada 2 proses reaksi. Di sini umpannya hot metan dan hot udara. Di sini kita tulis produk atas. Oke, di bawah ada produk bawah. Oke, masuk ke worksheet. Kita setting reaksinya. Reaksi pertama jepret sudah konvergen, worksheetnya sudah konvergen. Worksheetnya sudah konvergen semua. Kemudian kita tambahkan pendingin karena di soal didinginkan ya. Ini kita tulis cooler. Terus inletnya ada produk atas, terus ada cooler ya, cooler key. Outletnya ada produk cooler. Oke, worksheet. Coolernya 300 derajat, kemudian sama 2 atmosfer. Sudah konvergen lagi. Terus kita masuk ke reaktor kedua, reaktor equilibrium. Ini kita tulis reaktor kedua.
streamnya produk cooler. Kemudian ini kita tulis vapor, yang bawah liquid, kemudian kita ke worksheet, kita ke reaktor dulu ya, reaction kita setting reaksi kedua. Oke, sudah. Oh maaf, ditambahi dengan steam 3, kita tambahi steam 3 worksheet. Di sini steam 3 ininya 300, kemudian tekanannya 2 atmosfer, kemudian di sini molar flow-nya 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan komposisi steamnya ada air saja. Oke, konvergen sudah. Kemudian kita tambahkan spreadsheet. Oke, spreadsheet kita inginkan add importnya produk atasnya kita setting yang kita inginkan, perbandingan luarannya ya. Kita master component of molar flow hidrogen. Oke, kemudian ada A2 nya, vapor ya, vapornya master of molar flow hidrogen, kemudian add importnya vapornya master of mass flow dari oksigen, kemudian vapor master of component mass flow hidrogen. Sudah ini spreadsheetnya ini kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita munculkan material stream untuk mengetahui ini. Kemudian reaktor 2 suitable, kemudian reaktor 1 suitable, kemudian sudah kita show produk bawahnya, produk bawah, produk atas, kemudian ada vapor, dan ada liquid. Kesimpulan dari proses oksidasi metan. Pertanyaan yang pertama, fluid package yang digunakan itu Robinson karena yang pertama reaksi dalam fase gas,
dan yang kedua kondisi operasi menghasilkan suhu tinggi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, reaksi pertama bersifat eksotermis karena menghasilkan panas dan suhu tinggi dengan setting suhu 500 derajat Celcius menjadi 514 derajat Celcius. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, reaksi bersifat eksotermis karena menghasilkan panas. Diketahui vapor memiliki heat flow min 2,79 kJ per hour. Kemudian pertanyaan keempat, kenaikan luaran antara reaktor 1 dibanding reaktor 2, luaran hidrogennya sebesar kenaikannya 123,1%. Dibuktikan dengan tabel spreadsheet. Di sini A 5,7 meningkat menjadi 7,0. Kemudian keenam, konversi reaktor pada reaktor 2 adalah 99,9%. Sedangkan yang terakhir, yield sebesar 0,4073%. Diketahui dari tabel spreadsheet. Sekian presentasi dari saya, Erwin Dwi Laksono, NIM 2214924. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.